Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kita ungkapkan syukur kita kepada Allah pada hari ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir dan rangka untuk menunaikan perintah Allah, perintah Rasulnya, yaitu talabul ilmi asy-syar'i, untuk ilmu syar'i yang merupakan jalan terbesar untuk menggapai surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menggapai surga. Memudahkan berarti ilmu, memahami din merupakan jalan kemudahan untuk menggapai surga. Sebaliknya, tidak memahami agama atau mafhum mukhalafahnya, kejahilan, kebodohan merupakan wasilah terbesar sulit untuk menggapai jalan ke surga. Demikian juga salah satu prinsip agama kita, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Setiap gerak gerik kita, setiap amal ibadah yang kita lakukan mesti dengan ilmu. Jangankan untuk urusan agama, untuk urusan dunia saja, apabila satu persoalan kita pegang atau kita diamanahi, kita tak ada ilmu kita tentang itu, ya kacau. Bengkel sajalah. Kita bawa motor kita, ya, bukan ke bengkel motor, bengkel mobil lah. Pasti beda. Dia tidak ada ilmunya tentang itu, akan kacau. Kalau kita tidak membidangi dalam urusan dunia saja, kita tidak bisa, ya, melaksanakan suatu kecuali ada ilmu. Apalagi dalam urusan agama lebih lagi. Oleh karena itu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada yang ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Ahla dzikri itu bukan orang pandai berzikir, nah. Ahla dzikri itu al-ulama. Bertanyalah pada para ulama in kuntum la ta'lamun. Bertanya bukan hanya sebatas bertanya, belajar, menuntut ilmu, memohon untuk mendapatkan ilmu. Sepertinya hadirnya kita pada hari ini adalah sama dengan kita berharap untuk mendapatkan ilmu. Sama-sama kita. Sama-sama memberikan faedah. Saya juga memberikan sedikit dari ilmu yang Allah berikan. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu juga mengambil sedikit dari ilmu yang ada. Karena kita baru mendapatkan sedikit ilmu. Sedikit dari ilmu Allah. Tinggi apapun manusia sekarang ilmunya, masih sedikit dari ilmu Allah tadi. Karena Allah itu punya ilmu yang luas. Nah, di antara ibadah besar, ibadah mulia yang wajib kita ilmui adalah siam Ramadan. Dan di bawahnya turunannya siam Ramadan dan amal-amal yang terkait dengan Ramadan tadi. Mesti kita ilmu. Walaupun Ramadan
dan puasa Ramadan dan qiyam Ramadan sudah berulang-ulang kita laksanakan. Hanya saja ilmu itu memang diulang-ulang. Ada kaji ikon yang baru? Ada enggak? Apakah ada kaji ilmu itu yang baru? Dari zaman Nabi sampai itu kan itu aja. Hanya saja sampai enggak ilmu itu ke kita kan gitu. Jadi ilmu itu belum sampai lagi. Jadi kita belum mendengar. Ilmu agama itu luas. Belum tergali oleh kita semuanya. Namun minimal adalah kita menggali yang pokok-pokok dan yang inti-inti dari ilmu. Karena kita tidak semua harus mengetahui rincian daripada ilmu ini, tidak. Tapi ada orang yang mengetahui rincian dari ilmu, itu para ulama, dan ada orang yang hanya sebatas melaksanakan yang wajib-wajib dan yang sunnah. Tidak dituntut dia untuk mengetahui rincian-rincian agama tadi, atau sebatas dia mengikut saja, atau ittiba. Nah, salah satu metode yang paling terbaik untuk mendapatkan ilmu adalah menggali ilmu dari para pendahulu kita, yaitu as-salafus salih, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya. Satu metode kita dalam menggali ilmu, dan ini adalah wajib hukumnya bagi kita untuk menggali ilmu dari para pendahulu kita, yaitu para as-salafus salih. Bagaimana para salaf dalam bulan Ramadan? Bagaimana mereka sehingga mereka bisa kita tiru atau kita tauladani? Karena para salaf tersebut mereka langsung mendapatkan pujian dari Allah. Generasi salaf, generasi sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya langsung dapat pujian dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah, "Sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Orang-orang terdahulu di kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan kebaikan. Apa yang Allah berikan pada mereka? Radhiyallahu anhum, Allah reda pada mereka, mereka pun reda terhadap Allah. Berarti apa? Para sahabat, generasi sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, orang yang diredai oleh Allah. Mereka langsung berguru kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung ditempa dan dibina oleh Nabi, yaitu para sahabat. Ilmu mereka lah yang kita gali, ilmu mereka lah yang kita kaji, mereka lah yang jadi ikutan terhadap agama kita ini. Mereka yang jadi ikutan kita, yaitu para as-salafus salih. Kalimat salaf merupakan kalimat yang tidak asing bagi kita, tetapi orang berargumen yang tidak benar tentang salafi. Orang yang suka bid'ah-bid'ahkan. Suka bid'ah-bid'ahkan gawat. Kalau suka itu dah jadi hobinya. Nah, ada salafi itu yang suka membid'ahkan. Kalau suka itu jadi hobi. Tapi kalau itu adalah sesuai dengan sunnah Nabi, tidak mau mengatakan suatu amalan itu adalah amalan itu bid'ah, kecuali ketika berseberang dengan sunnah. Kemudian tidak semudah itu mengatakan suatu amalan bid'ah sampai ada keterangan-keterangan dari para ulama. Generasi salaf itu, kalau yang dikatakan dengan salaf itu adalah para pendahulu, yaitu sahabat dan tabi'in. Tetapi ketika kita katakan salafi itu adalah pengikut, orang yang mengikuti generasi salaf. Namanya salafi. Orang yang mengikuti generasi siapa? Generasi sahabat. Kemudian generasi sahabat, generasi tabi'in. Namanya salafi. Penisbatan mereka kepada salafi. Jadi, apa bedanya salaf dengan salafi? Sama enggak? Beda. Mana yang dulu salaf dengan salafi?
Dulu salaf. Salaf dulu. Salafi ini orang yang mengikuti penamaan terhadap orang-orang yang mengikuti para salaf, yaitu generasi sahabat, namanya salafi. Dia bukan aliran. Tetapi penisbatan mereka itu di saat orang sudah banyak menyimpang dari metode yang diajarkan oleh para salaf, maka muncullah istilah ini. Dia bukan aliran, ada. Hanya istilah itu muncul belakangan ketika sama dengan ilmu-ilmu. Kenapa muncul ilmu nahu? Ilmu nahu dalam bahasa Arab kenapa muncul? Karena orang sudah salah dalam ngomong bahasa Arab, salah baris akhirnya, muncullah ilmu nahu. Ilmu tentang membaca Arab gundul. Namanya ilmu nahu. Dulu tidak ada ilmu nahu. Tetapi ketika sudah banyak orang salah dalam baca teks Arab, muncullah ilmu nahu untuk mendudukkan baris akhir kalimat. Dhahaba Muhammadun. Bukan Muhammadin. Ila suqi. Bukan suku. Karena ada huruf jar. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kembali kita kepada persoalan tentang tema yang kita angkat ini. Bagaimana kita mengikuti para salafus saleh dalam melaksanakan amaliyah Ramadan. Jadi telah kita katakan bagaimana para salaf tadi, keutamaan mereka adalah ikutan kita, tauladan kita. Mereka mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah. Mereka adalah murid-murid Rasulullah SAW. Maka wajarlah kita untuk mengikuti mereka. Bahwa amalan-amalan yang mesti kita gali dan kita pelajari dan kita amalkan dalam bulan Ramadan, di antaranya adalah yang pertama as-shaum, berpuasa. Berpuasa secara bahasa artinya adalah al-imsak, yaitu menahan. Menahan dari apa? Al-imsak biniyatil ta'abbud. Menahan dengan niat beribadah, anil akli wasyurbi, dari makan dan minum, dan dari segala hal yang membatalkan. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itulah makna dari puasa tadi. Ibadah puasa ibadah istimewa yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah puasa mendapatkan balasan langsung dari Allah. Berbeda dengan ibadah lain. Ibadah lain mendapatkan pahala 10 sampai 700 kali lipat. Dengan puasa itu langsung balasannya dari Allah. Apa dalilnya? Hadis qudsi. Kullu amali min Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal Bani Adam itu pahalanya untuknya kecuali puasa, aku yang langsung memberikan balasan. Kullu amali min Adam lahu. Kemudian amal-amal Bani Adam itu semuanya rata-rata mendapatkan pahala 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Puasa langsung dapat balasan dari Allah. Ketika dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya, min ajli, karena aku. Jadi kita tidak makan dan tidak minum, apalah alasan kita? Karena perintah Allah. Perintah Allah. Maka inilah nilai ibadahnya tadi, karena perintah Allah. Lisaimi farhatan, bagi orang puasa ada dua gembiraan. Farhatun inda fitrihi, gembira ketika berbukanya, dan gembira ketika farhatun inda liqa'i rabbih. Nanti gembira ketika berjumpa dengan Allah, ketika membawa pahala puasanya. Ini kegembiraan. Di hari-hari biasa kita, kalau kita mungkin kita ketika makan siang, dari pagi kita nak makan, kemudian kita makan siang. Dibandingkan dengan ketika kita berbuka, maka ketika kita berbuka lebih nikmat rasanya dibandingkan ketika kita hari-hari biasa
Kita makan dalam keadaan lapar, gembira, senang. Itulah nikmat yang Allah berikan pada orang berpuasa, kegembiraan tadi. Baru hanya meneguk satu gelas air, senangnya bukan main. Itulah nikmat dari ibadah puasa. Banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa tadi. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi. Kenapa minyak kasturi? Karena pada masa Nabi itu yang laku, yang lebih viral, minyaknya kasturi. Ya, kalau sekarang kan banyak model minyak. Jadi kalau sekarang ini berarti tidak kasturi, bisa dikiaskan. Pada masa itu minyak yang paling wangi dan paling laris adalah minyak kasturi. Berarti sekarang ini minyak apa yang paling wangi itu pula. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi. Tapi ini tidak perlu disengaja. Artinya sengaja kalau mode itu Buya kita makan ya sambal pete atau jengkol supaya mungkin semakin bau kan semakin wangi. Tidak seperti itu, tidak sengaja tadi. Tapi biarkan dia alami saja. Kalau sengaja kita innamal a'malu binniyat. Salah niat kita lagi. Salah. Kemudian di dalam ibadah puasa tidak diragukan lagi pahalanya besar. Namun orang yang berpuasa bukan hanya sebatas menahan haus dan lapar. Wajib baginya untuk meninggalkan hal yang sia-sia. Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perbuatan sia-sia, masih melakukannya, bersikap bodoh dengan itu, Allah tidak menerima puasanya tadi. Artinya Allah tidak butuh kepada makan puasanya tadi. Allah tidak butuh dari usahanya menahan haus dan lapar. Ini ancaman. Ancaman terhadap orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perbuatan sia-sia. Berpuasa, ya, main domino juga. Berpuasa, main game lama-lama. Tidak manfaat. Karena anak kita yang kita biarkan bermain game. Lebih baik dia menghafal Quran. Ya. Sia-sia. Berpuasa, kemudian cerita-cerita yang tidak bagus di warung. Seperti cerita politik. Cerita politik. Pengamat ini kan lebih hebat pula daripada orang yang berkecimpung di situ. Artinya orang-orang luar ini lebih hebat pula daripada ahli politik. Akhirnya cerita-cerita. Padahal cerita itu tidak benar. Hanya semacam perkiraan-perkiraan aja. Jelas sia-sia. Banyak amal sia-sia. Kita jauhi dalam berpuasa. Kemudian Jabir mengatakan dalam satu riwayat, diriwayatkan Imam Bukhari, fa idza sumta ya Abdullah falyasum sam'aka wa basaraka. Jika engkau berpuasa, berpuasalah pendengaran kamu, ya, dari mendengar yang haram. Berarti kita berpuasa, tapi kita masih suka mendengarkan musik, nyanyian. Apalagi masyarakat kita ini banyak yang belum paham tentang hukum musik. Mereka masih menganggap hal yang biasa saja tentang musik tadi. Bahkan di mana-mana kita dapatkan ketika kita naik angkot, naik bus, ya, naik mobil, musik, rata-rata musik. Maka jauhi diri kita dari mendengar yang haram seperti musik tadi. Jauhi dari kita, puasalah hendaknya basaraka wa basaraka falyasum sam'aka wa basaraka, dan basar penglihatanmu, melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Walisanaka, dan lisanmu, lidahmu. Lidah. Kita berpuasa tapi sama aja, lidahnya lepas-lepas. Ngomongnya tidak ada ngomong yang baik. Karena konsekuensi dari puasa tadi, dia harus menjaga lidahnya. Namun bukan berarti diam terus. Nah, kenapa kamu diam terus? Karena puasa. Kita tetap bicara, tapi bicara itu yang baik. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata baik atau diam.
Bukan berarti kita diam aja dari pagi sampai sore. Tapi kata-kata yang keluar itu kata-kata baik. Kalau tidak bisa mengeluarkan kata-kata baik, maka diam. Ini lebih baik. Itu konsep puasa yang diajarkan Nabi. Wa jami'a jawarihika, dan semua anggota tubuhmu. Semua anggota tubuh ikut berpuasa. Wala yakun yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Jangan sama saja antara hari berpuasamu dan hari berbukamu, jangan sama. Harus beda. Puasa ini merupakan training, latihan takwa. Karena nanti kelak kita akan menjadi orang bertakwa, dilatih dulu. Kita jadi orang baik indah dan instan. Kita hijrah umpamanya, tentu berangsur-angsur. Begitu juga untuk menjadi orang bertakwa ini ada proses, ada latihan yang perlu dibina, diperhatikan. Tidak otomatis langsung baik, enggak, tapi melalui proses. Yang kedua, al-qiyam. Di antara amalan-amalan para salaf di bulan Ramadan adalah qiyam Ramadan. Lebih identik dengan salatul tarawih. Atau nama lainnya qiyamul lail. Qiyamul lail itu umum sifatnya. Qiyam Ramadan meliputi amal-amal yang lain, tapi termasuk itu salat tarawih. Di bulan Ramadan namanya tarawih. Apa itu makna tarawih? Tarawih itu rahah. Al-amal fi huzur amal yang dalamnya ada jedanya. Ada istirahatnya. Itu tarawih. Tapi kalau tarawih itu digas, bacaan cepat, kemudian tidak tumaninah, maka ini bertentang dengan namanya. Tarawih, santai. Ini tarawih. Kalau cepat-cepat bukan tarawih namanya. Maka santai. Ya. Setiap kali 2 rakaat dia istirahat. Setiap kali 2 rakaat istirahat. Bagaimana yang 4-4? 4-4 itu pemahaman dari dalil. Pemahamannya sallu yusalli arba'an. Ya, mereka salat 4. Kemudian jangan kamu tanya panjang dan bagusnya. Yusalli arba'an. Mereka salat 4, jangan kamu tanya panjang dan bagusnya. Yusalli tsumma thalathan, kemudian 3. Disitulah ada yang memahami salat tarawih itu 4-4-3. Namun ada hadis yang lain yang merincikan 4 itu adalah 2 kali salam. Ada hadis yang lain. Dan ini Aisyah yang meriwayatkan. Banyak riwayatnya. Maka dalam hal ini yang lebih kuat, yang lebih rajih salat tarawih itu adalah 2 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 8 rakaat, 11 rakaat dengan witir. Itu yang lebih rajih, yang lebih kuat, ya, yang diamalkan langsung oleh para salafus saleh. Adapun yang 4-4-3 itu ada satu hanya pendapat, ya, pendapat ketika dia memahami hadis tadi, itu pendapat. Tapi kalau yang 2 ini, 2 rakaat salam ini sudah jelas, ya, sarahah, jelas Nabi betul-betul melaksanakan seperti itu. Di mana qiyam Ramadan, melaksanakan qiyamul lail, merupakan salah satu sifat ibadur rahman, hamba Allah. Wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardh. Hamba-hamba Allah yang mereka berjalan di muka bumi ini haunan, dengan penuh tawadhu. Wa idza khatabahumul jahiluna, apabila mereka diajak, ya, dibicara atau diejek oleh orang-orang yang jahil, qalu salaman, mereka mengucapkan salam, keselamatan. Walladzina yabituna rabbihim sujadaw wa qiyama, dan orang-orang yang mereka melaksanakan, mereka beribadah kepada Allah dengan melaksanakan bersujud, wa qiyam, dan qiyam. Yabituna, mereka di malam hari mereka melaksanakan sujud dan qiyam. Inilah menjadi dalil
tentang salat qiyamul lail tadi. Dia merupakan sifat dari ibadur rahman. Jadi ciri-ciri hamba Allah itu apa? Mereka sering atau sentiasa menegakkan salat qiyamul lail. Nah, di bulan Ramadan tarawih namanya, qiyamul lail. Qiyamul lail itu istilah lainnya adalah tarawih. Kemudian wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau salat setiap malam, ya. Sampai beliau melaksanakannya dengan membangunkan keluarganya, membangunkan istri dan anak-anak. Ini di hari-hari biasa Umar melaksanakan seperti itu. Di hari-hari Ramadan juga seperti itu. Sampai dia mengatakan kepada anak-anaknya, as-salah, as-salah, as-salah. Ini perlu sekali penekanan kita. Pertama, kita didik dulu anak-anak kita untuk menegakkan salat wajib. Salat wajib dulu. Kemudian baru setelah itu kita didik lagi untuk menegakkan salat sunnah. Yang sunnah tidak akan benar kecuali yang wajib dulu ditegakkan. Yang wajib dulu baru yang sunnah-sunnah. Kemudian tidak boleh hanya bersandar dengan yang sunnah, yang wajib saja. Yang sunnah. Kalau ibarat orang berdagang, kalau kita baru melaksanakan ibadah yang wajib, baru kita pulang modal. Kalau dia ibaratkan dengan pedagang, melaksanakan yang wajib-wajib, baru kita pulang modal. Belum ada keuntungan. Tetapi ketika yang wajib itu diiring dengan yang sunnah-sunnah, seperti rawatib dalam salat, ya, puasa-puasa mingguan, maka kita mendapatkan keberuntungan. Mendapatkan keberuntungan dengan menegakkan yang sunnah. Diriwayatkan Wan Alqamah bin Qais bitu ma'a Abdullah, dari Alqamah bin Qais, aku tidur bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, moga Allah meridainya, lailatan, pada suatu malam, faqama awwalal lail, dia melaksanakan amalan di awal malam, thumma qam, kemudian dia menegakkan, dia salat, fakana yaqra qiraatul imam fi masjid hayyi, dia membaca, ya, bacaan imam di masjid kampungnya dengan mentartil bacaan, mendengar orang sekitarnya. Ini bagaimana mereka melaksanakan amal-amal tersebut. Diriwayatkan juga hadis Sa'id bin Zaid, kana al-qari yaqra bil mi'ain, adalah para pembaca itu imam di masa sahabat membaca ayat 200 ayat. Bayangkan 200 ayat dibaca dalam tarawih. Kita lok dewa tu. Banyak jemaah yang diinginkannya Al-Ikhlas, ya. Kemudian ringan diinginkan. Ini bayangkan diceritakan dalam riwayat para salaf itu melaksanakan membaca mi'ain, ya, ayat ratusan, 200 ayat. Hatta kunna na'tamid 'alal asa. Begitu beratnya lutut ini sudah goyang sampai kami bersandar dengan tongkat karena sudah letih. Ini kita menceritakan amalan salaf, amalan sahabat. Nanti kita coba semampu kita. Tidak bisa kita meniru semuanya, maka sebagian. Minimal, ya, setengah juz dalam semalam, 1 juz, ya, bertahap. Kemudian tarawih itu dilaksanakan berjamaah dengan imam, ya, disempurnakan berjamaah dengan imam. Karena diriwayatkan dalam hadis, man qama ma'a imamihi hatta yansarif kataba lahu qiyamal lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, ditulis baginya beramal semalam suntuk. Ini menunjukkan keutamaan salat berjamaah, tarawih berjamaah ini. Di mana tarawih ini berjamaahnya sudah ada contohnya dari Nabi. Hanya saja beberapa hari Nabi melaksanakan tarawih
3 hari atau beberapa hari diriwayatkan, sahabat-sahabat menunggu kedatangan Nabi. Nabi tidak keluar dari kamarnya. Akhirnya sampai malam ditunggu. Akhirnya sahabat-sahabat salat sendiri-sendiri. Esok harinya, ya Rasulullah, kami menunggumu ya Rasulullah. Engkau tak datang. Kenapa tidak datang? Apa kata Nabi? Inni khasyitu an tufrada alaikum. Aku takut kalau tarawih ini diwajibkan bagimu. Karena sahabat itu kalau Nabi melaksanakan satu amalan tidak pernah berhenti, itu sudah ada anggapan dalam pikiran para sahabat, ini wajib. Sahabat itu dia langsung menilai. Kalau Nabi melaksanakan satu amalan dan tidak pernah ditinggalkan, langsung sudah ada anggapan bahwa ini wajib. Nah, untuk mendidik sahabat agar tidak dianggap wajib tarawih itu, Nabi tidak melaksanakannya. Setelah beberapa hari Nabi tidak melaksanakan berjamaah, laksanakan sendiri. Di masa Umar bin Khattab dihidupkan lagi salat tarawih ini ketika Umar melihat berpencar-pencar sahabat salat, terpencar di salat. Akhirnya Umar mengambil inisiatif menghidupkan kembali tarawih itu, di mana ketika zaman Nabi tarawih itu pernah dilaksanakan berjamaah, dihidupkan lagi berjamaahnya tadi dengan menghidupkan berjamaah satu imam. Di tarawih itu bukan bid'ah. Tarawih berjamaah tidak bid'ah, hanya saja Nabi berusaha mendidik sahabat menghentikan tarawih itu agar tidak dianggap wajib. Nah, begitu juga kita mendidik jamaah dalam suatu amalan seperti salat apa? Ya, Jumat pagi itu apa namanya? Sejadah. Di masyarakat yang sudah terbiasa dia ketika ada imam yang tidak sujud sajadah pada hari itu langsung komentar. Apa komentarnya? Oh, kenapa tidak ada sujud sajadah Jumat pagi? Ada sujud. Bertanya kepada jemaah, kenapa itu terjadi? Karena tidak ada arahan dari untuk jemaah bahwa sujud sajadah di hari Jumat itu sunnah. Tergantung imam. Jika imam melaksanakannya ikut, jika imam tidak melaksanakannya tidak ikut. Pernah saya coba dulu. Akhirnya saya salat, jemaah di belakang. Di salah satu masjid, di awal-awal kita di Padang dulu, Masjid Andalas. Ingat saya tinggal dekat situ. Habis salat, langsung komentar. Kenapa enggak tadi? Ya, Ustaz, kemarin Ustaz salat itu. Kemarin Ustaz ya membaca ayat sajadah di minggu kemarin. Sekarang kan enggak. Kenapa tidak? Langsung saya jelaskan kepada jemaah bahwa ini tidak wajib. Untuk mendidik jemaah ya sekali-sekali tidak dilaksanakan gitu. Agar tidak dianggap wajib. Sama dengan kunut salat subuh itu. Dianggap oleh sebagian dari kaum muslimin ini wajib. Itu hanya sunnah dan tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Nah, kembali kita kepada pembahasan tentang tarawih tadi. Bagaimana mereka para salaf dalam melaksanakan, maka sungguh sangat luar biasa sampai 200 ayat. 200 ayat dalam membacanya sampai mereka bersandar dengan tongkat, ya, bergantungan. Dibuatlah tali kemudian bergantung di situ. Ya. Di dalam lain dengan tongkat dia bersandar. Nah, lutut ini kan kalau sudah terlalu lama kan sakit rasanya. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Berikutnya adalah amalan berikutnya yang dilaksanakan oleh para salaf di bulan Ramadan, as-sadaqah. Sedekah. Karena Rasulullah SAW, ya, Nabi merupakan orang manusia yang paling pemurah. Dan beliau adalah yang paling pemurah di bulan Ramadan. Di hari-hari biasa beliau pemurah. Dalam bulan Ramadan beliau lebih pemurah lagi. Ini bayangkan. Jangan sampai kita di bulan Ramadan kita bakhil. Di hari-hari biasa kita pemurah. Di bulan Ramadan kita pelit.
Jangan sampai di bulan Ramadan kita lebih pemurah lagi. Kalau kita ingin mencontoh Nabi atau kita ingin mentauladani Nabi. Diriwayatkan di Zaid bin Aslam dari bapaknya, dia berkata, sami'tu Umar bin Khattab, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami diperintahkan kami diperintahkan Rasulullah sallallahu an natasaddaq, agar kami bersedekah, ya, wa fakadzalik ma la indi, dan mewakafkan harta yang ada di sisiku. Faqultul yawm, lalu aku berkata hari ini, ya, asbaqu Abu Bakar in sabaqtu yawman, aku akan mendahului Abu Bakar. Ini sahabat itu dia berpacu. Umar ingin mendahului Abu Bakar, ingin berlomba dengan ingin mengalahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Lalu ketika itu lalu Umar berkata, faji'tu binisfi mali. Aku datang membawa separuh hartaku. Lalu Nabi berkata kepadaku, pada Umar, ma abaqaita li ahlik? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ini kata Nabi pada Umar. Faqultu misluh. Aku tinggalkan separuh hartaku juga, sama dengan yang aku akan infakkan. Lalu tidak lama kemudian, wa ata Abu Bakr, datang Abu Bakar. Abu Bakar datangnya, Abu Bakar menyerahkan semua harta yang ada padanya. Wa ataitu, ya. Wa ata bi kulli ma indahu. Abu Bakar mendatangkan semua yang ada pada hartanya. Semua harta diinfakkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW berkata, ma abaqaita lahum? Apa yang kau tinggalkan untuk mereka, untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Apa jawab beliau? Abaqaitu lahum Allah wa rasuluhu. Aku tinggalkan pada mereka Allah dan Rasulnya. Mendengar itu apa kata Umar? La usabiquka syai' abadan. Aku tidak bisa mengalahkan Abu Bakar untuk selamanya. Bayangkan. Oleh karena itu wajarlah Abu Bakar itu manusia terbaik setelah Rasulullah. Tidak mampu kita mencontoh mereka. Coba kalau sekali Bapak, ya, dapat uang hari itu lalu diinfakkan ke Masjid Al-Falah semuanya. Bagaimana dengan ibunya nanti? Komplain tak dia? Ya, komplain. Untuk anak walai. Karena untuk ini menunjukkan ketinggian iman kita. Ini bukan wajib. Artinya menyerahkan semua harta untuk kita sedekahkan tidak wajib. Hanya saja ini menunjukkan ketinggian imannya, ketinggian tawakalnya kepada Allah. Sehingga harta yang ia dapatkan semuanya diinfakkannya. Besok cari lagi. Kalau kita lihat bagaimana ketamakan manusia zaman sekarang ini, kalau bisa dia mengumpulkan harta untuk sekian keturunan, dia kumpulkan. Ketamakan manusia sekarang ini, jika dia bisa mengumpulkan hartanya untuk 7 keturunan, dia kumpulkan. Walaupun nanti ya mengambil hak orang lain. Ini yang terjadi di tengah masyarakat kita. Oleh karena itu, mari kita baca. Mari kita dengar bagaimana mereka para salaf tadi terhadap bersikap dalam hal hartanya. Mereka tidak diperbudak oleh hartanya. Hartanya itu tidak masuk ke lubuk hatinya. Coba kita sekarang, kenapa tidak ikut ngaji, tidak hadir ngaji? Wah, sangat banyak belanja sekarang. Jual belinya banyak sekarang. Kenapa tak ikut ini dah? Sibuk bisnis. Oleh karena itu, para salaf tauladan, menang betul-betul mereka tauladan kita. Yang mungkin kita wajib menirunya, walaupun tidak bisa seperti dia, tapi mengarah-ngarah seperti dia. Ya, mencoba untuk seperti mereka. Kemudian
as-sadaqah di bulan Ramadan. Jelas banyak keutamaan-keutamaannya. Dan bentuk-bentuk sedekah di bulan Ramadan itu juga banyak. Tidak satu hal. Saya akan bacakan bentuk-bentuk sedekah di bulan Ramadan. Yang pertama, it'amut ta'am. Memberikan makanan. Ya. It'amut ta'am. Memberikan makanan. Ini sebagaimana dalam ayat, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Mereka berikan makanan, ya, makanan yang ia cintai. Kepada siapa? Miskinan, orang miskin, wa yatiman dan anak yatim, wa asira dan tawanan. Berikan makanan yang kita sukai pada orang lain. Jangan berikan makanan yang mau basi. Atau makanan tidak laku makanan tadi baru kita berikan. Tidak seperti itu para salaf. Apa yang enak oleh kita, berikan pada orang lain. Jangan makanan yang tidak laku atau yang mau basi kita berikan pada orang lain. Makanan yang kita sukai, berikan pada orang lain. Itulah dia orang mukmin yang hak tadi. Innama nut'imukum liwajhillah. Semuanya kami memberikan makan kamu karena mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian, ya, balasan wala syukura, dan tidak mengharapkan ungkapan terima kasih. Ini tingkat iman yang tinggi. Dia beribadah itu tidak sama sekali mengharapkan balasan makhluk, namun hanya semata-mata karena Allah. Coba dalam praktek realita kehidupan kita, kalau kita memberikan sesuatu pada orang lain, lalu orang tadi tidak mengatakan syukran kepada kita, terima kasih, gimana rasanya hati kita? Rasanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita berinfak, bersedekah, lalu orang tadi diterimanya harta kita, kemudian setelah itu dia tidak ada ucapan terima kasihnya. Marah nggak kita? Ya, bisa jadi marah. Atau bisa jadi tidak senang kita. Tidak senang. Tidak ada ungkapan terima kasihnya. Ada apa manusia itu? Seorang mukmin yang ikhlas tidak seperti itu. Meskipun orang tadi tidak beradab, ya, adab itu kan kita ungkapan terima kasih. Makasih ya, jazakallahu khairan, ya. Dia tidak mengharapkan itu. Itu orang lain itu dia beradabnya, dia ungkapkan seperti itu. Kalau dia tidak ungkapkan terima kasih, ya, dia tidak beradab. Tapi kita yang berinfak, kita tidak mengharapkan itu. Kalau kita mengharapkan itu, apa yang terjadi? Jika dia tidak mengucapkan terima kasih, hati ini akan berkata, apa orangnya ini? Tidak ada terima kasih sama sekali. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini memang dilatih. Artinya apa? Mengaji ya Pak. Belajar. Kalau enggak nanti apa yang kita berikan itu akan kita baca-baca. Musaji itu atau masjid itu kalau bukan saya yang berinfak dulu, enggak akan jadi. Biarkan itu karena Allah. Walaupun Anda tidak jadi pengurus, tapi orang lain sudah menikmati pahala bagi kita semuanya. Jangan baca-baca kebaikan kita. Cukuplah serahkan kepada Allah. Kalau kita baca-baca kebaikan kita, tidak jadi dapat pahala. Tidak jadi dapat pahala. Ini butuh ilmu tadi. Kalau tidak, sia-sia amal kita. Sia-sia amal kita. Begitu juga kita berbuat baik pada anak kita. Kita berikan uang jajan, kita nafkahkan, kita sekolahkan. Jangan kita baca-baca. Kecuali kalau untuk mendidiknya. Kalau dia sombong umpamanya. Lah dia jadi sarjana. Lalu dia angkuh kepada orang tuanya. Dia tidak mau untuk memberi orang tuanya sedikit pun harta. Lalu kita sadarkan dia. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa ayahmu minta tolong belikan ini saja kamu tidak mau? Kamu dapat ilmu dari siapa? Kamu dapat jadi sarjana dari siapa? Siapa dulu yang biaya kamu? Untuk mengingatkan dia boleh. Tapi bukan untuk dibaca-baca terus. Untuk menyadarkan orang akan kekeliruannya itu boleh. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi memberikan makanan. Keutamaannya
besar. Dalam suatu riwayat, ya ayyuhan nas afsus salam, tebarkan salam. Wa ta'imut ta'am, berikan makanan. Wasallul arham, jalin silaturahim. Wasallu bil lail wan nasi niyam, salatlah kamu di tengah malam, di saat manusia sedang tidur. Tadkhulul jannah bisalam, engkau akan masuk surga dengan keselamatan. Maka berikanlah makanan di bulan Ramadan ini. Dalam bentuk makanan ini para salaf kita melihat waqad kana ba'dus salaf, ada sebagian para salaf, ulama-ulama terdahulu atau orang saleh terdahulu, beliau mengajak, ya. Waqad qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan, la an ad'u asyrata min ashabi, aku mengajak 10 orang dari sahabatku, fa'ut'imuhum, lalu aku berikan makan mereka makanan yang mereka sukai, ahabbu ilayya, lebih aku cintai min an a'taqa asyrah min waladi Ismail, lebih aku cintai dari memerdekakan 10 orang anak dari Ismail. Maksudnya ada 10 orang dari manusia, memerdekakan budak. Para salaf mereka mempunyai sifat ithar. Ya, perbukaannya tadi dia berikan sebahagian pada orang lain. Wa huwa sa'im minhum. Wa kana Ibnu Umar, adalah Ibnu Umar, la yuftiru, tidaklah dia berbuka kecuali bersama anak yatim. Jadi Ibnu Umar dia undang anak-anak yatim tadi, dia buka bersama mereka. Wal masakin, dan bersama orang-orang miskin. Barangkali keluarganya menolaknya, ya. Maka dia berbuka bersama orang-orang tersebut. Wa kana minas salaf, adalah di antara para salaf, yut'imuna ikhwanahu ta'am, memberikan makanan saudara-saudaranya makanan, ya. Sedangkan dia juga berpuasa dan dia duduk membantu mereka. Kemudian diriwayatkan juga kana rijalun min Bani Adi, adalah sekelompok laki-laki dari Bani Adi, yusalluna fi hadzal masjid, mereka salat di masjid ini, ma aftara ahadun minhum ala ta'amin qatun wahdah, tidaklah seseorang berbuka dari mereka dengan makanan saja. In wajada, jika ia mendapatkan orang yang makan bersamanya, maka dia makan bersama orang tersebut. Jika wa illa, jika tidak ada orang yang makan bersamanya, dikeluarkan makanan berbukanya tadi, diserahkan kepada, ya, manusia, orang-orang yang membutuhkan, atau dia makan bersama orang tadi. Nah, begitu para salaf dalam memberikan makanan, yaitu perbukaan. Wa ibadatul it'amit ta'am, ibadah memberikan makanan pada orang lain mempunyai manfaat yang besar. Memberikan makan pada orang lain itu manfaatnya besar. Di antaranya adalah at-tawaddud wa tahabbub, timbul rasa kasih sayang. Jadi kalau kita masak makanan, kita berikan pada orang lain sebagiannya, apa efeknya, apa dampaknya? Timbul rasa kasih sayang kepada saudara-saudara kita. Maka ini merupakan sebab seseorang masuk surga, memberikan makanan tadi. Lan tadkhulul jannah hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu. Tidaklah kalian akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Yang kedua di antara bentuk as-sadaqah yang wajib diperhatikan adalah memberikan perbukaan, taftirus shaimin, memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa. Kalau tadi makanan bersifat umum, kalau sekarang ini memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa. Pahalanya sama dengan pahala puasa. Ini kan susah juga kita mikirkan, memberikan perbukaan, kan ada lauknya, ada dagingnya, besar itu. Rupanya setelah kita pelajari Bapak Ibu,
Tidak itu yang dimaksud. Memberikan perbukaan air aqua ini. Kemudian ada 3 butir korma. Berbuka orang dengan itu sudah dianggap mendapatkan pahala puasa. Apalagi kalau nanti ada perbukaan berat. Makan, ada lauknya. Jadi yang dimaksud dengan memberi perbukaan ini bukan makan yang berat tadi. Yang dimaksud dengan berbuka itu adalah membatalkan puasa. Makanya ada salah seorang muslimin dulu beberapa tahun yang lalu dia berinfak memberikan perbukaan ya dari Arab Saudi, waktu itu nilai 5.000 itu sudah besar. Ya. Kami heran. Bapak Syekh itu memberikan 5.000 cuman. Dalam anggapannya 5.000 itu kan sudah besar. Bagi kita 5.000 itu belum mampu untuk makan makanan untuk perbukaan, makanan mengenyangkan. Dia mengatakan alma, ya, at-tumur, ya, air, kemudian korma, sudah cukup itu. Apakah sama pahalanya? Sama. Sudah dianggap memberikan perbukaan. Jadi berarti kan mudah sebenarnya. Mudah sebenarnya. Tidak mesti kita memberikan perbukaan itu dengan nasi dan lauk yang lengkap. Air aqua kemudian korma. Atau taruhlah kebiasaan negeri kita ini makan kolak. Kolak, cendol. Kita berikan pada orang berbuka, dia makan, dia minum dengan itu sudah dianggap berbuka. Berarti kan tidak perlu banyak modal. Tidak perlu banyak. Kalau tidak sanggup kita berikan sesuai dengan kesanggupan kita. Atau termasuk nanti air aqua ini 1 kardus kita berikan ke Musala Al-Falah. Atau siapa yang berbuka di sini, terserah. Andai kata tidak dipakai untuk berbuka, mungkin ba'da tarawih diminum air ini, Masya Allah, dapat pahala kita. Jadi sebenarnya kalau kita tahu, paham peluang-peluang untuk mendapatkan amal soleh tadi sangat mudah. Sangat mudah sekali. Pahala memberikan perbukaan sama dengan pahala puasa. Tetapi tidak menggantikan posisi puasa. Kalau begitu, Buya, tidak usah saya puasa aja. Saya berikan makan perbukaan saja. Bukan itu maksudnya. Ini nyeleneh namanya itu. Karena ini keutamaan. Keutamaan itu merupakan satu bentuk motivasi. Bukan menggantikan posisi. Sama dengan ada hadis umratu fi Ramadan ka'adil hajj. Fima makna. Umrah dalam bulan Ramadan sama dengan menyamai pahalanya pahala haji. Saya tidak bisa haji karena haji itu sudah antri. Saya umrah aja di bulan Ramadan ganti haji. Kalau menggantikan haji tidak bisa, tapi keutamaannya keutamaan seperti ibadah haji. Jemaah yang dirahmati dan muliakan Allah. Yang keempat adalah al-ijtihad fi qiraati al-Qur'an. Jadi memberikan makanan. Yang pertama apa tadi? Puasa. Yang kedua, kemudel. Yang ketiga, it'amut ta'am. Ya, berikan makan. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Qur'an. Bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an para salaf kasratul qiraatul Qur'an. Bentuk membaca Quran ini seperti melebihkan membaca Al-Quran dari biasanya. Menangis ketika membaca Al-Quran, ketika mendengarnya, karena ia membaca dengan penuh khusyuk. Banyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Ini merupakan amalan para salaf. Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Maka hendaklah seorang muslim banyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Maka mari kita lihat bagaimana para salaf dalam membaca Al-Quran. Para salaf sangat memperhatikan membaca Al-Quran. Di mana Rasulullah SAW
Didatangi Jibril setiap tahunnya. Nabi mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya. Jibril mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi di bulan Ramadan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau orang yang paling banyak baca Quran. Ya, mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Bayangkan, setiap hari Quran. Sebenarnya kalau itu aja kerja bisa 24 jam itu. Kalau itu 24 jam. 24 jam itu satu juz bagi orang yang sangat lancar baca Quran setengah jam. Ya, memang fokus dia. Khatam ke Quran setiap hari hal yang berat. Utsman, wajarlah beliau jadi manusia terbaik ketiga setelah Nabi. Wa kana ba'du salaf yahtamu fi qiyam Ramadan kullu 3 layalin. Sebagian para salaf mengkhatamkan Al-Quran setiap kali, satu kali dalam 3 malam. Di beragam. Wa ba'duhum fi kulli sab'in, sebagai mereka sekali dalam 1 minggu. Ada yang 10 kali dalam 10 hari. Bahkan yaqra'una Al-Quran fi shalah. Dia membaca Al-Quran dalam salat dan juga dalam di luar salat. Bahkan Syafi'i fi Ramadan 60 khatamah. Imam Syafi'i membaca di Ramadan 60 kali khatamnya. 60 kali khatam di bulan Ramadan, bayangkan. Berarti sehari itu 2 kali khatam. Khatam, maksud dari khatam ini membaca 30 juz. Kalau sekarang kita lihat khatam Quran. Anak-anak khatam Quran. Habis khatam tidak lagi baca Quran. Ada acara khatam Quran. Ketika tanya oleh bapaknya, oleh ayahnya, kenapa kamu tidak lagi belajar Quran? Kan awaklah khatam, Pak. Kan kita sudah khatam. Ini adalah hal yang keliru. Kalau begitu tidak perlu ada perayaan khatam Quran. Kalau sekiranya khatam itu membawa efek anak setelah itu tidak mau belajar, tidak mau baca Quran, ini hal yang banyak terjadi hal seperti itu di masyarakat kita. Ketika suatu masjid, suatu taman pendidikan Al-Quran membuat acara khatam Quran, habis khatam Quran, tidak ada lagi belajar Al-Quran, anak tidak ada lagi baca Quran. Kadang-kadang khatam Quran itu anak belum khatam juga. Ada seperti itu. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi Imam Syafi'i 60 kali menamatkan Al-Quran. Wa kana Qatadah yastamu fi kulli sab'i daiman. Adalah Qatadah mengkhatamkan 1 kali dalam 7 hari. Wa fi Ramadan wa fi kulli, itu dalam rutinnya. Namun dalam Ramadan fi kulli 3, 1 kali dalam 3 hari. Muskilahnya saya Buya, ada orang bertanya, saya khatam Quran, membaca saja saya belum pas. Bagaimana saya baca Quran? Saya belum pas. Saya bisa baca Quran, tapi agak terbata-bata, agak patah-patah lidah saya. Ingat hadis Nabi, alladzi yaqra'ul Qur'an wa tata'ta falahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran lalu terbata-bata membacanya, dia mendapatkan 2 pahala. Insyaallah. Tapi untuk habis Ramadan atau hendaklah orang yang terbata-bata tadi merubah dirinya dengan belajar tahsin. Tak membiarkan dalam terbata-bata tadi. Yalah terbata-bata tahun ini, besok jangan terbata-bata lagi. Belajar tahsin Quran. Walaupun kita dah tua-tua, belajar tahsin ada masalah. Belajar kita. Tidak usah gengsi. Tidak usah gengsi Bapak Ibu sekalian. Allah akan bantu kita ketika kita berusaha untuk memperbaiki diri kita dalam membaca Al-Quran. Pasti Bapak Ibu sekalian.
jika kita sudah bagus bacaan kita, Allah akan memperbaiki diri kita. Lama-lama kita cinta dengan Al-Quran. Bahkan lama-lama ketika sudah kita kuasai, akhirnya kita lagi yang mengajarkan orang lain Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Baik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini perlu sekali. Karena kita lihat masyarakat kita ini karena tidak mau belajar, yang seharusnya dia berdoa sendiri, dia wakilkan pada orang lain. Tolong berdoa. Akhirnya orang yang pandai, dia tidak mau berdoa sendiri, doa minta orang lain. Dalam penyelenggaraan jenazah umpamanya, orangnya itu aja, bahkan orang yang akan meninggalkan jenazah, dia mengkafani, kemudian memandikan, sudah tua. Kalau dia tidak ada, ribut. Ini fenomena atau persoalan yang terjadi di sebagian besar masyarakat kita. Apa sebabnya? Tidak mau belajar. Kemudian tidak ada yang menuntun. Kemudian juga mungkin karena faktor ekonomi. Ada orang itu tidak mau dia kalau ada orang lain yang menyelenggarakan, karena dia ingin mendapatkan uang dari itu. Ini hal yang sangat keliru. Oleh karena itu, kita pelajari penyelenggaraan jenazah. Masyarakat kita harus bisa untuk menyelenggaraan jenazah, memandikan, ya, mengkafani. Sebenarnya mudah, tapi dianggap sulit. Kenapa? Ya, mungkin kita tidak mau untuk belajar. Akhirnya tidak ada kader-kader yang paham dengan penyelenggaraan jenazah tadi. Ketika anggapan kita bahwa ini sulit, padahal tidak sulit. Untuk ibu-ibu juga dibuat pula timnya. Buat timnya. Ada ustaz yang membimbingnya, ada ustaz yang menuntunnya. Mudah sekali. Oh, ibu yang dirahmati dan muliakan Allah. Kemudian dalam baca Al-Quran, seseorang menangis ketika membaca Al-Quran. Tentu menangis ini disebabkan karena kandungan. Dia paham dengan kandungan. Paham dengan kandungan. Nabi saja meminta orang lain agar orang membacakan kepadanya Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, fil Bukhari an dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu, "Iqra alayya." Bacakan kepadaku Al-Qur'an, kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud. Fakultu, lalu aku jawab, "Aqra alayka wa alayka unzil." Apakah aku akan bacakan Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu Allah turunkan kepadamu ya Rasulullah? Faqala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku ingin mendengarkan bacaan dari orang lain selainku. Jadi memang Nabi saja ingin mendengarkan bacaan orang yang bagus bacaannya. Senang dia. Akhirnya apa kata Ibnu Mas'ud? Qal wa qara'tu surat An-Nisa. Aku baca surat An-Nisa sampai kepada firman Allah, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Ketika Abdullah bin Mas'ud baca ayat tadi, keluarlah bercucuran air mata Nabi. Karena pahamnya Nabi tadi. Kemudian Nabi katakan, "Hasbuk." Cukup. Cukuplah. Tapi tidak sadaqallahul azim. Hasbuk. Cukup. Begitu Nabi, begitu Al-Quran ini juga penting kita dengar dari orang lain. Ya. Kita dengar bacaan anak-anak kita, kita dengar berbaca, agar kita termotivasi dan mengambil ibrah dari bacaan tadi. Jadi disunnahkan, ya, kalau mampu paham dengan ayat tadi, menangis ketika membaca Al-Quran.
Tapi realita sebagian masyarakat kita kalau mendengar bacaan Quran nak nangis. Tapi kalau mendengarkan nyanyi, ada yang nangis. Mendengarkan nyanyi nangis. A'udzubillahi min zalik. Ya, lagu India. A'udzubillah. Kenapa ini? Karena sudah terbalik. Ya, ketidakpaham mereka. Kemudian yang kelima, al-julus fil masjid hatta tatlu'a syams. Di antara amalan salaf yang mungkin kita tauladani, kita tiru, duduk di masjid ketika ya sampai terbitnya matahari. Syuruk. Duduk di masjid, berdiam di masjid sampai ya terbitnya matahari. Berdiam di sini kita sambil zikir, sambil baca Quran, atau kalau ada pengajian subuh umpamanya kita dengar. Dan ini dianggap pahalanya sama dengan umrah. Umrah gratis. Umrah gratis. Man shallal fajra fi jama'atin. Siapa yang salat subuh dan berjamaah. Thumma qa'ada, kemudian dia duduk, yazkurullah, dia berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari. Thumma yusalli rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, ya, kanat lahu ka ajri hajjah, adalah dia mendapatkan pahala seperti pahala haji, wa umrah, dan umrah tammah yang sempurna. Hari ini saya kata oleh Syekh Albani. Ini di hari biasa dilakukan. Dalam bulan Ramadan tentu lebih besar pahalanya. Jadi habis sholat itu Bapak berdiam dulu sebentar di masjid, ya. Mungkin kalau ibu juga mungkin bisa, ya. Berdiam di masjid. Apa yang dilakukan? Baca Quran. Atau kalau ada pengajian subuh semuanya, dengarkan. Setelah itu tunggu masuknya waktu syuruk, terbitnya matahari. Lalu salat 2 rakaat. Nilainya sama dengan nilai umroh, pahalanya tadi. Ini di hari biasa. Di bulan Ramadan tentu lebih berlipat ganda nilai pahalanya. Mari kita camkan itu dalam rangka kita untuk meraih investasi akhirat kita. Sekarang ini manusia banyak memikirkan investasi dunia. Contohnya beli ladang sawit. Dia sudah punya pekerjaan, ya, punya harta, beli ladang sawit nanti untuk investasinya. Investasi sekian tahun ke depan, ya, mungkin untuk modal, untuk anak, segala macam. Ini untuk dunia, manusia berlomba untuk investasi. Bagaimana dengan yang investasi dunia itu belum tentu dapat pahala. Belum tentu dia nikmati. Jadi dia investasi sebelum panen ajal sudah datang. Ini investasi akhirat yang akan mengalir terus pahalanya nanti sampai ke akhirat. Maka jangan sampai kita abaikan. Jangan sampai kita lengahkan. Kalau dapat di sini, siapalah ini kita tuntun, kita bimbing jemaah-jemaah tidak keluar dulu dari masjid sampai terbitnya matahari. Kecuali kalau ada kesibukan yang tidak bisa tinggalkan. Kalau dia ada kesibukan, ada janji yang tidak bisa untuk ya ditangguhkan, nah, maka tidak mengapa. Tapi kalau dia tidak ada kesibukan, dia masih bisa tunda, maka lebih baik dia tetap berada di masjid untuk ya beramal saleh yang disebutkan di sini. Kemudian yang keenam al-i'tikaf. I'tikaf. Ini i'tikaf ini berdiam diri di masjid di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ada i'tikaf yang full 10 hari nginap di masjid. Ada i'tikaf yang kita niatkan berapa hari tergantung kita. Atau saya tidak bisa full, saya hanya malam saja karena dari pagi sampai selesai bekerja. Maka dalam hal ini tentu dia datang malam hari. Setelah tarawih dia di masjid melaksanakan salat
kemudian zikir. Makanya sebagian masjid di 10 terakhir itu berusaha untuk mencoba 1 juz semalam. 1 juz semalam. Insya Allah ringan. Karena ada jedanya. Setiap 2 rakaat istirahat 5 menit, baca Quran. Bukan langsung. Enggak. Bukan langsung. Namanya tarawih. Tarawih itu ada jedanya. Jedanya ini di sudut akhir itu kalau salatnya panjang, ya, maka jedanya juga lama. Dan itu bisa. Insyaallah bisa kalau kita mau mencobanya. Allah akan mudahkan kita ketika kita mau untuk mencoba. Tapi ketika kita sudah menganggap berat, ya berat juga. Bagi yang belum mampu, ya laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Dan itu pasti bisa. Hanya 1 kali masa berat, 2 kali, sudah 3 kali, sudah sering, insyaallah itu dimudahkan oleh Allah. Orang yang beriktikaf, dia menahan diri, tidak keluar. Ini kalau iktikaf yang full. Dia mulai masuk waktu subuh, habis subuh. Atau dia boleh masuk malam malam yang ke-20 tadi. Malam ke-21. Kalau puasanya 29 hari, maka iktikafnya 9 hari jadi. Kalau puasa 30, 30. Orang beriktikaf, dia menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah. Fokus untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada pikiran-pikiran lain. Kalau dia ingin iktikaf terpenuh. Kalau tidak penuh, maka dia iktikaf mungkin dengan waktu yang sesuai, ya, yaitu di malam namanya adalah ihya'u, menghidupkan malam-malam. Tidak dianggap i'tikaf, tapi dianggap menghidupkan malam dan rangka mencari pahala 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian di antara amalan yang disunnahkan dan besar pahalanya yang dilaksanakan oleh para salaf, al-umrah fi Ramadan. Umrah di bulan Ramadan. Nah, ini pahala yang kita katakan sama dengan pahala haji. Alhamdulillah sekarang umrah itu banyak sudah umrah, banyak masyarakat kita sudah umrah. Kalau dulu sulit, sekarang ini mudah sekali untuk umrah. Asal ada dana ini. Ada dana ini. Kemudian yang ke-8, tahari Lailatul Qadar. Berusaha untuk berjaga-jaga, beribadah di malam hari untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Semua orang yang menghidupkan 10 terakhir di Ramadan dengan sungguh-sungguh, mereka akan mendapatkan itu. Apakah ada ciri khusus orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kau tanya, mungkin kan yang hitam kan? Apakah ada ciri khususnya? Tidak ada. Tidak ada ciri-ciri khusus orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebab kalau ada dijelaskan ciri khususnya, pasti manusia yang dapat malam Lailatul Qadar tadi akan berbangga. Oh, saya dapat malam Lailatul Qadar. Oh, saya dapat malam Lailatul Qadar. Apa jadinya? Arya. Ria nih. Tapi Nabi menyuruh menghidupkan malam tadi, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tidak dijelaskan sebulan dapat malam Lailatul Qadar. Tidak. Nanti di akhirat kita terima pahalanya. Andai kata dijelaskan sebulan ada tanda-tanda sendiri, pasti banyak fitnah. Sombong orang nanti. Ambolah 9 kali berpuasa, 9 itu sudah dapat malam Lailatul Qadar. Bangga aja, sombong. Allah mendidik kita untuk beramal saleh, memberikan motivasi diri kita tadi. Motivasi aja. Beramal saja dengan baik. Tuluskan niat. InsyaAllah dapat malam Lailatul Qadar.
Bayangkan 1000 bulan. 80 tahun. 84 tahun. 1000 bulan tadi. Kita mendapatkan nilai keutamaan selama 84 tahun. 1000 bulan tadi. Sedangkan umur kita, umur umat Nabi Muhammad hanya sampai 70 tahun. Kan melebihi umur kita itu keutamaannya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Hidupkan dengan amal ibadah. Namun Bapak Ibu sekalian, sangat kita sayangkan realita di masyarakat kita, mana yang banyak 10 terakhir dengan 10 pertama. Banyak 10 pertama, 10 terakhir yang langganan-langganan aja. Langganan ke masjid. Ada sebagian orang memikirkan pulang kampung. Ada sebagian orang memikirkan buat kue. Ya, persiapan hari raya. Ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bagi kita yang paham, teraih itu. Kalau nanti kita menyesal, umur kita singkat. Jika ini kita abaikan, tahun depan belum tentu kita mendapatkan ya Ramadan. Tahun 2025 tidak ada jaminan kita untuk bertemu dengan Ramadan. Jadi sudah sampai batas umur kita. Maka mohonlah kepada Allah, jika sekiranya Allah buka peluang kita untuk bertemu dengan Ramadan ini, jangan kita sia-siakan untuk berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar tadi dengan i'tikaf, ya, dengan beribadah, memperbanyak amal ibadah. Kemudian yang ke-9, memperbanyak zikir, doa dan istighfar. Perbanyak zikir, doa dan istighfar di bulan Ramadan ini. Karena doa kita diijabahkan. Ya. Doa kita diijabahkan. Istighfar bagian dari doa. Perbanyak itu. Mohon ampun kita kepada Allah dari segala dosa-dosa kita. Khusus waktu-waktu yang diijabahkan. Berdoalah kita, berzikirlah kita pada momen yang tepat. Pada waktu yang tepat. Kapan? Indal iftar. Ketika berbuka. Berzikir. Yang di antara zikir yang diijabahkan. Waktu berbuka. Sulusul lail dan kedua. Sepertiga malam terakhir. Ya. Di tengah malam. Kemudian berdoa waktu sahur. Istighfar waktu sahur. Antara azan dan qamat. Doa. Kemudian ketika kita dizalimi. Dizalimi. Harta kita diambil orang yang tidak dikembalikan. Zalim namanya. Kita berdoa kepada Allah. Doa yang dikabulkan. Itulah dia pembahasan kita pada kesempatan ini, beberapa poin-poin ibadah yang kita lakukan ya dengan ketentuan syarat yang dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah. Jika kita benar-benar berusaha untuk mendapatkan itu ya, yaitu sebagaimana dalam hadis dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan asasnya iman dan mendapatkan pahala dari Allah akan mendapatkan ampun dari Allah. Man qama ramadhana, siapa yang menegakkan, mendirikan amaliyah Ramadan di luar puasa ya, dengan iman ya, tauhid, bertauhid kita kepada Allah, ihtisab, mencari pahala Allah dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Itu juga dalam hadis lain, man qama lailatul qadri, siapa yang mendirikan, melaksanakan malam Lailatul Qadar ya, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosa yang berlalu. Wallahu a'lam bishawab. Sekiranya ada pertanyaan. Perempuan dia mendapatkan ganjaran khusus ya. Ketika dia sholat di rumah, dia mendapatkan ganjaran khusus yang mana dalam ini Allah yang lebih tahu tentang berapa ganjarannya tadi. Takkan mungkin Allah akan menzalimi amal seorang. Akan mungkin kalau sekiranya
afdalnya amal perempuan itu di rumah, ya dia di rumah. Namun boleh saja dia kalau perempuan itu ke masjid karena aman dari fitnah dan dapat izin suami, maka dia boleh ke masjid. Wallahu a'lam bishawab. Memberikan makanan ini ya, ta'am, makanan. Bisa makanan yang sudah matang, sudah dimasak, siap saji, dan bisa juga memberikan makanan mentah. Jadi di sini bukan nilainya yang diukur, tapi adalah makanan tadi. Kalau diukur nilainya, jadi sah kita. Pilih saja sesuai dengan mampu kita. Mana yang kita mampu dan mana yang lebih mudah kita, lagi tidak mengisi syariat, itu yang kita pilih. Mungkin makanan siap saji. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang selanjutnya Ustaz, banyak beredar di video bahwasanya jika imam batal sholatnya maka makmum yang akan menggantikannya. Pertanyaannya, bagaimana jika posisi imam dalam keadaan ruku, duduk atau sujud? Apakah imam pengganti berdiri kemudian nanti ruku atau duduk, atau bagaimana cara makmum menggantikan imam dalam posisi tersebut? Dalam hal ini imam memberikan isyarat. Sekiranya dia batal dalam ruku, ya, itu dia bangkit dari ruku, kemudian dia memberikan isyarat kepada orang tadi untuk menggantikan posisinya pada orang di belakangnya. Oleh karena itu di belakang imam itu hendaklah orang-orang yang mampu menggantikan imam. Kalau nanti kan repot, kalau di belakang imam tadi orang nggak bisa baca Quran kan. Yang belakang imam itu 2 orang atau 3 orang, orang-orang yang bisa menggantikan posisinya, atau dia tahu hukum-hukum imamah, hukum-hukum keimanan. Dia memberikan kode atau isyarat untuk menggantikan posisinya. Dihentikan, kemudian dia berikan isyarat untuk menggantikan posisinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana cara mengganti puasa yang lupa jumlah yang harus diqadha? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita perkirakan saja ala ghalabatiz zan, atas dugaan berat. Jadi dugaan berat kita bahwa puasa kita sekian tahun, 2 tahun yang lalu, ya, karena kita sakit atau gimana belum diganti. Dugaan berat, cari dugaan berat. Ini perkiraan kita, itu kita ambil bukan yang kecil, ambil dugaan berat mungkin yang lebih besar. Mungkin berapa hari puasa saya, diduga berat mungkin 10 hari yang belum diganti, atau 20 hari. Perkirakan dengan dugaan berat. Setelah itu, ya, lah kita menduga secara dugaan kecondongan kita dalam hal tersebut, maka kita laksanakanlah mengqadha puasa itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahkan tentu kalau kiranya kita ragu, ambil yang banyak. Semuanya sudah ada berapa hari. Semuanya kita ragu antara 6 hari atau 7 hari belum saya ganti. Ambil bilangnya banyak. Beda kalau dalam salat kita ragu, saya ini sudah rakaat keberapa, 2 atau 3. Mana yang kita ambil? Yang kecil atau yang, kalau kita tidak bisa memastikan, mana yang kita ambil? Yang kecil. Jadi kalau kita bisa memastikan, ambil yang kita pastikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bagaimana cara membuat atau membayar hutang puasa bagi ibu hamil dan menyusui? Apakah harus dengan membayar fidyah dan mengganti puasa di hari sebelumnya, atau bisa dengan mengganti puasa saja tanpa bayar fidyah? Terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam wanita hamil dan menyusui. Ada yang mengatakan membayar fidyah juga, kemudian mengganti juga.
ada yang mengatakan sebagian bayar fidyah saja, ya, ada yang mengatakan mengganti saja, ya. Maka wanita hamil diibaratkan sama dengan orang sakit. Hamil dan menyusui sama dengan orang sakit. Dia mengganti, ya, sama dengan orang sakit. Satu sisi, ya, sama posisinya dengan orang yang tidak mampu, orang yang lemah. Dari wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang-orang yang tidak mampu. Satu sisi dia sama orang sakit, maka dia juga membayar fidyah jika dia mengqadha. Memang yang lebih kuat, yang rajih sini bayar fidyah dulu, nanti usaha untuk menggantinya dengan unsur-unsurnya. Bayar fidyah dulu. Andai kata pada Allah ada seorang wanita subur, tiap tahun lahir anaknya, ya, gimana dia akan menggantinya? Tapi bayar dulu fidyahnya. Berusaha dia mengganti ketika sudah lapang, dihitung. Dia berusaha untuk menghitungnya, dicicil untuk membayarnya. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah mengqadha puasa yang sudah lama terlewat, semisal sudah 5 tahun hitungan mundur? Ya, wajib dia mengqadha. Karena puasa yang tinggalkan tadi hutangnya. Kalau tinggalkan dengan unsur apa? Ada unsur, ya. Tapi kalau orang meninggalkan dengan sengaja, itu dosa besar. Ya, ada diganti. Kalau diganti kan enak aja, mudah aja. Ganti puasa itu, tinggalkan ganti. Ini bagi orang yang uzur, qadarullah kalau dia lupa, diganti di hari lain. Kalau lupa sudah 5 tahun, dia perkirakan lupanya itu waktu itu sedang sakit atau bagaimana. Dia perkirakan ada ghalabatiz zan, berat dugaannya. Cari dugaan yang berat. Berat dugaan puasa saya yang tinggal itu 10 hari. Itu. Ambil bilangan yang banyak, yang lebih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, mengenai sholat 4 rakaat, apakah boleh dikerjakan atau tidak? Maksudnya sholat tarawih 4 rakaat. Namun sebelum itu kami inginkan, bagaimana dengan sholat yang 4 rakaat tarawih, apakah boleh dikerjakan? Ya, hukumnya ada sah. Jika lakukan 4-3 sah sholat. Tapi yang utama adalah dua rakaat salam, 2 rakaat salam. Sah. Karena seperti Syekh Al-Albani juga mengatakan sahnya, beberapa imam yang lain mengatakan 4-4-3 itu sah, ya. Tapi ada pilihan yang paling kuat, ya, paling rajih namanya. Maka 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya mengatakan tidak sah, saya tidak berani pula mengatakan tidak sah. Ya. Karena ada ulama yang, tapi kalau beda pendapat, kalau sekiranya nanti ada mana yang paling kuat, pilihlah yang kuat tadi. Nanti kita bertengkar pula gara-gara itu, bermusuhan pula, ya. Pilih yang paling rajih, yang paling kuat dalilnya. Kita akan beramal dengan dalilnya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana adab-adab terhadap anak yatim? Dan bagaimana Islam memandang anak yatim? Insyaallah, anak yatim, ya. Al-yatim yang dikatakan anak yatim itu alladzi mata abuhu wa huwa lam yablugh. Seorang anak yang mati bapaknya sedangkan dia belum balik. Jadi jangan sampai kita tidak tahu makna yatim. Umur 40 katakan mati bapaknya, yatim juga kan? Anak bapak yatim jadi. Anak yatim adalah anak yang kematian bapak ketika dia belum balik. Berapa usia balik? Berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Di daerah ini umpamanya rata-rata orang balik umur 12 tahun. Berarti lewat dari itu dia tidak yatim lagi. Ini daerah ini orang balik ya 10 tahun. Maka beda umur yatim tadi, tergantung keadaan uruf atau tergantung
gen keluarganya. Dia melihat saudaranya balik itu umur berapa. Atau dia melihat kepada saudarinya, kakak perempuannya, kalau balik dia wanita. Anak yatim adalah tanggung jawab siapa? Itu tanggung jawab saudaranya, atau saudara bapaknya, atau saudara ibunya. Dalam hal anak yatim ini, anak yatim jika dia punya harta, maka diberikan haknya. Tak boleh seorang mengambil harta anak yatim semena-mena. Kalau dia mengelola panti yatim, bolehkah orang yang mengelola panti tadi mengambil upah atau mengambil gaji? Kalau dia menghabiskan waktu untuk itu, dia bekerja untuk itu, boleh dia ambil sebatas untuk upah atau gajinya. Kalau dia orang kaya, "Man kana minkum ghaniyan falyasta'fif." Siapa yang kaya di antara kalian, jaga dirinya untuk tidak minta upah. "Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Siapa yang fakir, ya makanlah dengan cara yang baik, dengan tidak melampaui batas. Artinya kalau ada pengelolaan harta anak yatim, maka dikelola dengan baik. Harta tadi dikembalikan kepada anak yatim. Tapi kalau orang yang mengelolanya tadi, jika dia orang yang mampu, tidak usah dia mengambil upah dari pengelola harta tadi. Kalau dia tidak mampu, boleh dia untuk mengambil sekedar saja. Itu prinsip agama kita. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana cara seorang muslimah melaksanakan sholat tarawihnya di rumah atau berjamaah atau sendiri? Ya, jika ada anak-anak yang ikut dengan dia, maka boleh berjamaah. Anak-anak atau anak-anaknya sebagai imamnya, anak perempuannya untuk perempuan pula, bukan untuk laki-laki. Perempuan imam boleh untuk perempuan, laki-laki boleh kedua-duanya. Tidak ada perempuan jadi imam untuk laki-laki. Tidak ada. Perempuan untuk perempuan. Caranya sebagaimana cara biasa saja. Tidak ada cara khususnya untuk perempuan. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir, bagaimana pahala mendengarkan kajian melalui YouTube? Samakah pahala mendengarkan kajian dengan hadir di majelis ilmu dengan di YouTube? Tidak sama. Kalau antum di YouTube, kan antum sambil minum kopi, minum, tidur, ya. Tapi kalau di majelis ilmu, antum serius, konsentrasi, berarti sama-sama dapat pahala, tapi pahala hadir di majelis ilmu lebih besar dibandingkan hadir di majelis YouTube. Lebih besar. Tapi ya sebagai media boleh saja kalau sekiranya dapat halangan, ada uzur untuk tidak datang ke masjid. Seperti ibu-ibu ya yang beban uzurnya ketika haid atau ada uzur-uzur yang lainnya. Dia dengar di YouTube saja atau di Facebook. Insyaallah ini sebuah media. Dapat pahala juga, dapat ilmu juga. Tapi berbeda dengan hadir langsung, mendengarkan langsung dari ustaz tersebut, konsentrasinya juga beda, nilainya juga beda. Allahu a'lam bishawab. Angkal itu yang bisa kita sampaikan. Masih ada lagi. Ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, jadi ilmu yang manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita untuk berjalan di atas syariatnya dalam melaksanakan ajaran agama ini. Menuntun diri kita untuk taat beribadah kepada Allah. Ya, siam Ramadan, qiyam Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya. Bersiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan ini dengan ilmu dan amal, dengan harapan yang besar, dengan doa kita kepada Allah untuk bertemu dengan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan afiat, dalam petunjuk-Mu dan hidayah-Mu.
Inilah yang kita harapkan. Jangan sampai kita sia-siakan jika Allah pertemukan dengan Ramadan tahun ini, maka jangan sampai kita abaikan, sia-siakan kesempatan emas ini untuk mendulang amal saleh yang kelak. Inilah modal kita untuk di akhir kelak. Karena amal yang kita lakukan yang akan berguna itu adalah amal yang kita lakukan selagi hidup di dunia ini. Adapun hidup di akhirat tidak ada amal saleh lagi. Tidak ada amal saleh. Karena dunia darul amal, negeri beramal. Akhirat darul jaza, negeri pembalasan. Jadi kalau kita ingin sukses di akhirat, maka berletih-letihlah kita, berusaha kerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di akhirat. Di dunia ini kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.